Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel SPLTP bagian ketiga. Peserta didik yaitu kelas 10 semester 1 tingkat SMA kurikulumnya 2013. Kompetisi dasar atau KD 3.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konseptual. 4.3 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Indikatornya menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel cara determinan. Mempresentasikan penyelesaian masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Prosedur pembelajarannya: pertama, mengisi daftar hadir pada Google Form, membuka Google Classroom, diingatkan lewat WhatsApp dan Google Chat itu 5 menit. Tapi kalau di kelas langsung guru yang mengecek kehadiran. Mengamati video pembelajaran dari link YouTube dengan menulis nama, kelas, dan hadir pada komentar. Ya, pada kolom komentar ini 30 menit. Sedangkan kalau di tatap muka di kelas itu langsung guru menjelaskan menggunakan PowerPoint dan proyektor. Selama 30 menit, kemudian mengisi latihan soal, proses belajar, nilai pengetahuan dari link Google Form selama 25 menit. Kalau di kelas ditawarkan nanti apakah langsung atau mengisi Google Form. Kalau mengisi Google Form bisa dikerjakan di rumah dan waktu yang tersedia akan digunakan dengan membahas soal-soal lain. Kemudian mengisi kesiapan untuk nilai keterampilan pada link Google Form. Nah ini selama 5 menit dipersilakan siswa untuk mengisi mau nilai berapa ya. Kalau nilai 100 misalkan harus menjelaskan, memodifikasi dan menjelaskan. Kemudian presentasi unjuk kerja pada Google Meet. Nah ini dari ini ya, dari permintaan nilai keterampilan. Setelah perekaman dimulai, siswa diharuskan menulis nama dan kelas pada kolom chat Google Meet dan mengaktifkan kamera saat dipanggil. Nah ini kalau saat BDR ya, tapi kalau saat tatap muka terbatas ini yang di rumah diajak lewat Google Meet ya, ada tanya jawab ya, sambil ada presentasi di kelas. Itu selama 25 menit. Sistem persamaan linear 3 variabel. Perhatikan sistem persamaan linear berikut. A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel ya, X, Y, Z dan 3 persamaan. Dengan menggunakan eliminasi dan substitusi diperoleh nilai X, Y, Z sebagai berikut. Nilai X-nya seperti ini hasilnya. Ya. Kemudian nilai Y hasilnya seperti ini. Ini hasil dari eliminasi dan substitusi. Sedangkan kalau Z nilainya seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan sistem persamaan linear berikut. Ini sama ya soalnya. Kemudian dengan menggunakan eliminasi dan substitusi diperoleh bentuk baru. Nah, bentuk yang tadi ya, yang tadi ditampilkan hasilnya ya. Maka nilai X, Y, Z itu bisa ditulis seperti ini. Nah, ini seperti ini. X sama dengan ini determinan. Ya. Kemudian Y juga ini hasilnya. Z ini. Ya. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat koefisiennya. Kalau X ya, koefisien dari A ini, A1, A2, A3, ganti dengan D1, D2, D3. Sehingga di sini D1, D2, D3, kemudian ini berurutan. Selanjutnya B1, B2, B3, B1, B2, B3, kemudian C1, C2, C3, di sini juga sama C1, C2, C3. Sedangkan dua lagi sini diambil yang pertama ya, D1, D2, D3 ini ditulis kembali, kemudian yang keduanya B1, B2, B3 ditulis kembali. Seperti itu. Kemudian yang bawah itu koefisien ya, koefisien nih X, Y, Z.
Ini A1, A2, A3, tulis A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, ya. B1, B2, B3, kemudian koefisien dari Z yaitu C1, C2, C3. Ini juga C1, C2, C3. Berikutnya yaitu tinggal menulis kembali ya berurutan dari sini A1, A2, A3, ini A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, B1, B2, B3. Begitu cara menulisnya. Kalau untuk mencari Y itu Y sama dengan kolom yang koefisien dari Y itu diganti dengan D1, D2, D3. Nah, ini ya. Koefisien dari Y itu kan B1, B2, B3 diganti dengan D1, D2, D3 sebelah sini ya. Sehingga hasilnya ini ya. A1, A2, A3 ya, dari sini. Kemudian B1, B2, B3 diganti dengan D1, D2, D3. Kemudian C1, C2, C3 ini C1, C2, C3 tetap. Nah, berikutnya yang dua kolom ini ya, dua kolom ini yaitu A1, A2, A3 diambil dari kolom pertama untuk diisikan ke kolom keempat. Kemudian ini kolom yang kedua diisikan ke kolom kelima ya, D1, D2, D3, D1, D2, D3. Kemudian yang bawahnya sama ya. X juga Y sama ya. Ya, diambil dari koefisien E, koefisien Y, koefisien Z ya. Kolom keempatnya diambil dari kolom ke-1, kolom kelima diambil dari kolom kedua. Untuk Z tinggal koefisien Z diganti dengan D1, D2, D3. Nah, ini D1, D2, D3. Ya, A1, A2, A3 tetap, B1, B2, B3. Nah, kolom yang C-nya ya koefisien dari Z-nya diganti dengan D1, D2, D3. Kemudian untuk kolom ke-1 dan kolom keempat dan kelima diambil dari kolom ke-1 dan kolom kedua. Yang bawah ya, yang penyebutnya sama ya, X, Y, Z juga sama. Seperti itu ya. Jumlahkan hasil perkalian bilangan-bilangan pada garis penuh. Nah, ini dikali-kalikan ya. Ya, ini dikalikan kemudian dijumlahkan. Ini kalikan, jumlahkan dengan ini, jumlahkan lagi yang satu lagi. Kemudian hasilnya dikurangi dengan jumlah hasil perkalian bilangan garis yang putus-putus. Setelah itu dikurangi yang ini kalikan yang putus-putus ini, tambah ini, satu lagi tambah ini, itu dikurangi ya, dikurangi yang putus-putus. Ini sama untuk X, Y, Z. Cara ini disebut cara determinan. Baik, kita akan cari ya dari sistem persamaan linear itu dengan menggunakan determinan nilai X sebagai berikut kita cari. Nah, nilai X-nya seperti ini ya, lihat. Ini koefisien X-nya D1, D2, D3. Bagaimana ngitungnya? X-nya gini ya. Kita kalikan ini D3 kali B2 kali A1 seperti ini. Maaf, C1. Ini C ya. Jadi D3 kali B2 C1. Ini ya ditulis tambah B3 kali C2 kali D1. Ini yang ke atas ya, sebelah sini. Tambah lagi C3 kali D2 kali B1. Ini. Oke. Dikurangi yang putus-putus ini. D1 kali B2 kali C3 ini ya. D1 B2 D3. Kemudian tambah B1 ya kali C2 kali D3. Seperti ini ya. Tambah lagi ini C1 tambah kali D2 kali B3 seperti itu. Ini dalam kurung ya. Dibagi yang bawah sekarang. A3 kali B2 kali C1. Ini ya. Tambah kemudian B3 kali C2 kali A1. Ini tambah C3 kali A2 kali B1 seperti itu. Dikurangi sekarang yang putus-putusnya. A1 kali B2 kali C3 tambah B1 kali C2 kali A3 tambah ya. Kemudian C1 kali A2 B3 gitu ya, ini dalam kurung. Nah, seperti itu untuk mencari X. Kalau mencari Y ya. Kita lihat sistem persamaannya sama ya, Y ini ya diambil. Hanya bedanya di sini koefisien Y yang ganti dengan D1, D2, D3 seperti itu ya. Seperti itu kita hitung ya seperti tadi ya. Yang pertama yang garis-garis ini dikali-kalikan ya, semua dikurangi yang putus-putus ini. Oke.
Ini kan putus-putus ini ya. Kemudian dibagi dengan yang ini bawah. Kalau yang bawah itu sama, jadi sekali ngitung aja yang bawah itu sama. Kemudian sekarang yang yang Z-nya, ya, yang Z-nya seperti ini. Ini kan koefisien dari Z itu C1, C2 diganti dengan D1, D2, D3 seperti ini ya. Ini yang dua kolom 4 dan kolom 5 diambil dari kolom 1 dan kolom 2. Yang bawahnya sama, kita cari Z-nya, kalikan A3 kali B2 kali D1 dan seterusnya. Kemudian dikurangi ya dengan yang putus-putus itu ya. Yang bawah juga sama ya penyebutnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh ya, sejumlah 3 bilangan sama dengan 45. Bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Dan bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Tentukan masing-masing bilangan tersebut. Penyelesaian, kita misalkan dulu ya, X bilangan pertama, Y bilangan kedua, Z bilangan ketiga. Berdasarkan informasi pada soal diperoleh persamaan berikut. Ini jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Artinya gini, X tambah Y tambah Z sama dengan 45. Atau kita boleh tulis lagi sama ya, X tambah Y tambah Z sama 45. Sekarang bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Nah, berarti begini, ya bilangan pertamanya X tambah 4 sama dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya itu Y. Jadi X tambah 4 sama Y. Nah, kita urutkan ya bentuk umumnya. X ya sama X, kemudian Y ya, Y kan di ruas kanan, nah, ke ruas kiri jadi negatif Y. Kemudian Z-nya nggak ada, berarti 0 ya, 0 Z. Sama dengan, nah ini 4 itu di ruas kiri, maka ruas kanan, negatif 4. Kemudian bilangan ketiga dikurangi 17. Sama dengan bilangan pertama. Bilangan ketiga itu berapa? Z. Ya, dikurangi 17. Itu sama dengan bilangan pertama. Bilangan pertama itu X. Ya, maka ini X kurang 17 sama dengan X. Ini kita tulis dalam bentuk umum ya. X ada di ruas kiri berarti ruas kanan berarti ruas kiri jadi negatif X. Y-nya nggak ada berarti 0Y, Z-nya ya tetap sama dengan, nah ini min 17 di ruas kiri jadi ruas kanan 17. Inilah sistem persamaan linear 3 variabelnya ya. Nah ini ya kita akan cari, ditanyakan bilangan X, Y, Z-nya itu berapa dari bentuk seperti ini. Nah kalau kita eliminasi ya substitusi yang sudah diajarkan ya, maka diperoleh ya seperti ini. X-nya 8, Y-nya 12, Z-nya 25. Coba aja masukkan ini X, Y, Z. Kalau X-nya 8, Y-nya 12, Z-nya 25 dijumlahkan 45. Kemudian kalau X kurang Y, X kurang X-nya 8, Y-nya 12, 8 dikurangi 12, negatif 4. Ini 0 ya. Jadi ditambah 0, nggak ngaruh, jadi negatif 4 tetap. Kemudian negatif X berarti negatif 8. Ini 0 kali Y, 0 ya. 0 kali 12 kan 0. Tambah Z 25. Jadi negatif 8 tambah 25 berapa? 17. Jadi cocok ya. Jawaban X sama 8, Y sama 12, Z sama 20. Ini hasil dari eliminasi dan substitusi. Kita masih soal ini. Kita akan gunakan alternatif pemecahannya dengan cara lain. Yaitu dengan mencari nilai X seperti yang tadi diajarkan. Yaitu dengan menggunakan determinan X. Ya, koefisien X kita ganti dengan ini. Ya, konstanta ya. 45 negatif 4, 17. 45 negatif 4, 17. Koefisien yang lainnya tetap ya. Y dan Z. Di sini koefisien dari Y itu 1 negatif 1, 0. 1 negatif 1, 0. Kemudian koefisien dari Z 1, 0, 1. 1, 0, 1. Kemudian untuk kolom yang ke-4 ke 5 tinggal tulis lagi dari kolom 1 dan kolom kedua. Ya, 45 negatif 4, 17. Kemudian 1 negatif 1, 0. Kemudian yang bawah ya penyebutnya kita ambil dari koefisien dari X. Koefisien dari X itu 1, 1 negatif 1. 1, 1 negatif 1. Koefisien dari Y yaitu 1 negatif 1, 0 ya. 1 negatif 1, 0. Kemudian koefisien Z 1, 0, 1. 1, 0, 1. Nah ini yang bawah ya menyebut kolom ke-4 ke-5 itu diambil dari kolom ke-1 dan kolom. Tinggal ditulis kembali. Kemudian kita hitung ini ya. 17 kali negatif 1 kali 1 berarti negatif 17. Kemudian 0 kali 0 kali 45, 0 ya. Kemudian 1 kali negatif 4, kali 1 negatif 4. Nah ini hasilnya dikurangi yang putus-putus ya, yang ini ke arah bawah. Ya.
Itu 45 dikali negatif 1 kali 1 negatif 45. Kemudian 1 kali 0 kali 17 hasilnya 0. 1 kali negatif 4 kali 0, 0. Jadi negatif 45 tambah 0 tambah 0. Kemudian kita hitung. Ya ini negatif 17 ditambah negatif 4, negatif 21. Dikurangi negatif 45. Kemudian yang bawah. 1 ini dari sini negatif 1 kali negatif 1 kali 1 itu 1. Tambah 0 kali 0 kali 1, 0. Tambah 1 kali 1 kali 1, 1. Dikurangi yang arah bawah ya. 1 negatif 1, 1. Ya, negatif 1. 1 kali 0 negatif 1, 0. 1 kali 1 kali 0, 0. Hasilnya. Kita hitung. 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian dikurangi ya. Negatif 1 tambah 0 tambah 0 negatif 1. Kita hitung ini negatif 21 dikurangi dengan 45. Ini kan min plus. Jadi 21 tambah 45 hasilnya 24. Sekarang 2 dikurangi min 1 min plus. Jadi 2 tambah 1 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Itu cara mencari nilai X dengan menggunakan determinan. Kita akan mencari nilai Y dengan menggunakan determinan sama ya. Ini Y sama dengan kita lihat koefisien dari Y ini ya diganti dengan konstanta ya. 45 negatif 4 17. Ini koefisien X, ini koefisien Z. Kemudian kolom ketiga kolom keempat dan kolom kelima kita nulis lagi dari kolom ke-1 dan kolom ke-2. Kemudian yang bawahnya sama. Kemudian kita kalikan yang ini ya. Negatif 1 kali negatif 4 kali 1 4. 17 kali 0 kali 1 0. 1 kali 1 kali 45, 45. Dikurangi yang ke arah bawah. 1 kali negatif 4, 1 kali 1 ya, negatif 4. Kemudian 45 kali 0, kali negatif 1, 0. 1 kali 1 kali 17, 17. Ya, seperti itu. Kalau yang bawahnya sama, ya, seperti tadi, yaitu hasilnya 3. Jadi kalau nggak ngitung pun langsung aja 3, boleh. Kemudian di sini kita tambahkan dulu 4 tambah 6 tambah 45, 49. Dikurangi ya. Kemudian ini negatif 4 tambah 17, 13. 49 dikurangi 13 itu 36. 36 dibagi 3 sama dengan 12. Baik, kita akan mencari nilai Z-nya. Ya, nilai Z kita lihat koefisien dari Z itu kita ganti dengan konstanta. 45 dengan 4, 17. Sedangkan yang kolom ke-1 dan ke-2 kita ambil dari koefisien X dan koefisien Y. Kemudian kolom ke-4 dan ke-5 diambil dari kolom ke-1 dan kolom ke-2. Kita tulis kembali setelah dihitung ya. Negatif 1 kali negatif 1 kali 45. Nah, 45 hasilnya. Kemudian 0 kali negatif 4 kali 1, 0. Kemudian 17 kali 1 kali 1, 17. Dikurangi. Sekarang yang arah bawah. 1 kali negatif 1 kali 17, negatif 17. Kemudian 1 kali negatif 4 kali negatif 1, 4 ya. Kemudian 45 kali 1 kali 0, 0. Kita hitung 45 tambah 17, 62 dikurangi ini. Negatif 17 tambah 4 itu negatif 13. Ini negatif kali negatif positif ya. Jadi 62 ditambah 13 hasilnya 75 dibagi 3 hasilnya 25. Ya. Seperti itu untuk mencari Z ya. Jadi kalau kita punya persamaan seperti ini dengan cara determinan diperoleh X sama 8, Y sama dengan 12, Z sama dengan 25. Sama dengan cara eliminasi dan substitusi. Sehingga bilangan yang jumlah 3 bilangan sama dengan 45, bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua, dan bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama, yaitu berapa? Yaitu bilangan pertamanya 8, bilangan keduanya 12, bilangan ketiganya 25. Itu ya pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.